Menjawab hal itu Pak Edi pun nanya lagi lah ke si genderuwo ini, maksud kau apa? Kau udah jamah Mbak Rena kayak gimana nih gitu kan. Sambil tersenyum menyeringai, genderuwo itu bilang, masuk ke mimpinya Rena dan di sana aku menyerupai wajah mantan kekasihnya. Aku merayunya dan di dalam mimpi itulah menjamahnya. Jawaban si genderuwo itu langsung mengkonfirmasi kecurigaannya Mas Lukman. Iyalah. Dan akhirnya karena yang dilakukan sama sosok itu tuh sudah sangat di luar batas, Wak. Di situ Pak Edi pun langsung membacakan ayat-ayat ruqyah agar sosok itu pun berhenti mengganggu Rena. Dan dibacakan lagi kan. Wah, lalu ketika ayat-ayat ruqyah itu dibacakan, barulah si genderuwo yang dalam tubuhnya si Rena itu menjerit-jerit kesakitan. Dan di saat yang sama juga Rena ini juga merasa dirinya seolah-olah terlempar ke sebuah mimpi yang sangat janggal. Nah, kita masuk ke POV-nya Rena ya. Jadi nih pada saat Rena itu kerasukan genderuwo, Pak, di saat yang sama Rena ini merasa dirinya ini sedang berada di sebuah tempat Nadia. Tempatnya luas besar kali, terus macam dipenuhi pohon-pohon pinus. Nah awalnya Rena itu hanya sendirian di tempat itu, Pak. Sampai akhirnya Rena ini tiba-tiba bertemu dengan mendiang simbahnya atau neneknya. Simbah tuh macam berjalan ngedeketin Rena sambil tangannya menunjuk ke satu arah, ya kan, dia sambil kayak jalan. Nah di situ Simbah bilang, "Yuk, alhamdulillah kamu sudah ditolong. Sekarang kamu harus lari sekencang-kencangnya ke arah sana ya. Lari yang kencang, jangan menoleh lagi," kata Simbah. Nah arah yang ditunjuk sama Simbah itu, nah dia macam ada jalan lurus sekali gitu. Rena langsung lah berlari sekencang mungkin ngikutin jalan itu. Nah entah udah berapa jauh si Rena ini berlari, Wak, yang jelas di ujung jalan itu Rena ketemu ada macam gerbang tinggi kali, gerbang tinggi cuma terkunci, nggak bisa lewat lah lagi si Rena nih. Rena berhenti di depan pintu gerbang itu sambil berteriak minta tolong, bukakan pintu ini kan. Lalu nggak lama kemudian terbuka pintu itu memang gitu. Dan yang keluar dari gerbang itu adalah sosok genderuwo yang selama ini neror Rena, Wak. Ada dia gitu kan. Rena yang kaget melihat kemunculan sosok itu yang nggak bisa bergerak di dalam mimpinya tuh. Tapi untungnya, nah di sini bedanya, Wak. Untungnya si sosok itu tidak melakukan apa-apa, Wak. Dia cuma menatap Rena sambil ngomong, "Rokok ya, Nduk." Dan setelah mengatakan hal itu si genderuwo ini pun dah pergi. Dia tinggalin si Rena gitu. Aduh, merinding. Minta maaf genderuwo tuh, Wak. Tapi di situ aku nggak jawab apa-apa. Nah, aku balik berlari lagi memasuki gerbang yang udah terbuka itu. Aku berlari tanpa menoleh ke sana kemari, dan pada saat Rena ini merasa tubuhnya sudah sangat kelelahan, barulah di situ Rena ini tersadar dari pingsannya. Setelah Rena sadar, Wak, proses ruqyah dilakukan sama Pak Edi ternyata juga sudah selesai. Sosok genderuwo itu tidak bisa melawan doa-doa yang dibacakan sama Pak Edi, sehingga dia ini pun menyerah dan berjanji tidak akan mengganggu keluarganya Rena lagi. Dan untuk mencegah supaya nggak ada gangguan-gangguan